Indah Cahyani dari SMA 1 tahunan. Dan saya Luki Regina Supriyanto dari SMA 1 tahunan. Ini mau bertanya seputar Desa Troso. Yang pertama itu, Troso itu termasuk dataran rendah apa tinggi? Ya Pak, kalau boleh tahu. Rendah. Itu kira-kira berapa mdpl? Ini saya nggak tahu, tak pelajari. Karena kan ini hanya daerah 17,11 hektar itu berupa daratan dan sawah. Judulnya gitu. Oh. Jadi orang iso di berapa dari pantai itu udah susah. Terus itu mayoritas masyarakat di sini tuh beragama apa? Islam. Mereka takkan mau merah. Dan di Resan kan ngomong udah hati-hati. Oh, begitu. Mayoritas Islam. Kalaupun ada yang tidak Islam pendatang. Oh, tapi yang asli tidak. Jadi tidak ada yang menetap dan dia beragama non-muslim? Iya, tidak ada sih. Asli penduduk mulai lahir udah ada yang non-Islam. Terus di sini tuh yang non-Islam itu apa aja? Paling banyak Kristen. Kristen. Paling banyak Kristen. Masalah Katolik, Protestan ada, itu paham. Tapi itu pendatang. Jadi terus ya tidak begitu terdata karena siji loro. Bahkan juga aku ngarani kepala Nanggo. Terus itu kayak upacara keagamaan yang sering banget dilakukan di Desa Troso ini dan kayak berbeda dengan desa-desa lain itu apakah ada Pak? Secara spesifik tidak ada karena umat Islam di sini hanya menghormati hari-hari besar, ya, Mulutan, Rioyo, Rajarpan, hanya itu sudah biasa. Terus dari sistem organisasinya itu di sini tuh ada organisasi apa sih Pak, kayak organisasi sosial yang terdata kayak PKK atau apa gitu? Iya, organisasi keagamaan kan anaknya NU dan berbaunya Ansor Penuh PNU, Fatayat dan sebagainya. Tapi untuk organisasi sosial PKK jelas ada karena instruktur mengikuti sini partikelir dari pemerintah desa, kemudian olahraga. Nah, begitu, tapi ada Karang Taruna, ada Persatuan Paguyuban Tenun. Nah, itu di antara itu. Nggih, itu ada Pak Cari Dewi gitu ya. Terus kan dari organisasi-organisasi itu pasti kan kayak pernah menyumbangkan sesuatu atau pernah membantu sesuatu di desa ini. Itu yang paling banyak organisasi apa? Iya, yang paling sering membantu atau menyumbang. Ya, untuk sumbangsihnya ke pemerintah desa ya PKK. PKK paling kelihatan. Karena itu memang tidak bisa lepas dari program-program pemerintah. Dia punya struktur yang sudah sampai ke tingkat pusat. Jadi instruksi lewat Pemda, lewat Ibu PKK sendiri masih banyak. Kemarin aja studi banding ke Magelang. Ibu Ketua PKK istri saya ngikuti, diajak dari Pemda. Jadi itu yang sumbangsihnya di bidang pemerintah. Terus sumber air di sini itu peraturan sistem airnya tuh pakai apa? Kayak masyarakatnya tuh paling sering itu menggunakan apa? Kayak sumur atau PDAM? Sumur, PDAM sebagian kecil. Tapi mayoritas sumur. Terus pemanfaatan airnya tuh digunakan untuk apa saja? Selain untuk keseharian. Di samping untuk konsumsi, ya untuk itu pembuatan produk tenun itu menggunakan banyak air. Pembasahan, nyuci itu banyak menghabiskan air. Mungkin lebih tinggi untuk konsumsi itu daripada konsumsi. Konsumsi paling banter kan minum sama masak. Tapi itu kan sudah ada ukuran. Kalau garapnya banyak, airnya masih banyak. Pembasahan itu, pewarnaan. Kesenian khas di Desa Troso ini kesenian dan kebudayaannya, kayak yang khas di desa ini tuh apa? Kalau yang sejak saya kecil itu kan orkes. Oh iya. Orkes. Jadi dulu orkes tidak seperti sekarang. Orkes dulu kan aman, dinikmati, tapi sekarang kan enggak. Kalau sekarang orkes ya tidak lepas dari keributan. Terus masih ada rebana. Karena sini ada produk rebana. Produk apa? Buat rebana. Timbringnya terbang itu sana. Sini besar terus. Produk terbang.
Berarti kayak dikirim-kirim ke luar juga. Nggih, sampai luar Jawa. Sudah ekspor ke luar negeri malah. Biasanya tuh ekspor ke mana? Arab sudah pesen, nggak tahu lewat mana tapi sudah kalau saya tanya dia kirim ke daerah Arab. Berarti paling jauh dari daerah Arab. Nggih, Arab. Penggunaan lahan di desa ini tuh buat apa aja? Buat apa aja? Kayak lahan-lahannya. Tinggal kalau darat berarti kan untuk penghuni ke rumah, kemudian bisa sarana prasarana olahraga, lapangan ada, lapangan sepak bola, lapangan voli juga ada, bisa sampai ke 10 lapangan. Jadi badminton ada, jadi itu pemanfaatnya untuk yang sawah jelas, untuk produk pangan, pertanian. Kalau pertanian itu lebih fokus ke apa? Padi. Padi. Karena sekarang kondisi tanah tidak seperti dulu lagi, jadi sudah tidak produktif. Padi aja kadang sudah jarang yang jadi. Tidak tahu dengan mungkin lahannya besar, vitaminnya kurang. Kalau untuk mata pencahariannya itu Mayoritasnya apa? Terus ya mungkin 70% dari tenun itu produk tenun. Yang lainnya baru ada mungkin pegawai tidak seberapa, TNI Polri tidak seberapa, mebel ada, terus tadi produk terbang tadi. Jadi setelah tenun itu terbang. Berarti mayoritasnya itu pembuat tenun sama Tenun pembuat sama terbang itu yang bisa yang kelihatan. Biasanya pendapatan per bulannya berapa Pak? Sekitar berapa? Ini yang susah. Rata-rata. Kalau rata-rata kan dibuat rata bisa mungkin 1 juta, 1,5 juta. Iya. Karena itu banyak yang tenun yang bekerja biasa itu kan iso nyambi, iso masak, iso ngeterno sekolah, iso ada kumpulan, bisa ke belanja. Jadi kalau menurut saya bisa antara 1 juta, 1,5 juta. Kalau tenun itu sampai diekspor Ke luar negeri juga? Nggih, jadi sudah sampai ada Singapura pesen. Jadi motif seperti apa itu ada yang pesanan dari Singapura. Itu paling jauh itu dikirim kemana? Kemana Pak? Tak kira ya Singapura itu. Paling jauh sih. Nggih, gitu. Pernah ada orang Troso ke India pernah, tapi Iya. kelanjutannya saya tidak ngikuti. Terus kayak jenis-jenis itu yang paling disukai itu Yang paling kayak banyak peminatnya. Tenun. Iya. Tinggal musimnya. Kalau musim seragam, musim itu kan motif tenun mesres istilahnya. Mesres, tapi kemarin waktu mesres sepi kan sarung luar biasa. Jadi orang Troso itu kelebihannya bisa ngikuti pasar. Oh, berarti sesuai permintaan. Nggih, sesuai pangsa pasar. Kalau yang bulan-bulan kemarin kan hampir 1 tahun ini sarung luar biasa. Ya juga sampai ke Arab. kalau buat pembuatan tenun itu kan butuh banyak air. Dan kalau waktu musim kemarau itu pernah sampai Kekeringan kayak kekurangan air, terus jadinya produksinya tuh kayak melambat, terus berkurang. Kekurangan tidak karena sudah diantisipasi oleh produsen. Oh, Nggih. berarti udah ada caranya Nggih, mengantisipasi. artinya dia kalau buat sumur itu kalau di lokasi sini tinggi ya, kalau di tempat saya agak rendah itu dia sudah ada tahu batasannya berapa meter. Sumber itu ya, istilahnya tidak akan habis. Berarti cuaca itu nggak terlalu mempengaruhi. Enggak mengaruhi. kalau desa atau sini tuh dapat suntikan dana dari pemerintah berapa ya Pak kira-kira? Kalau suntikan cuma-cuma kan saya tidak pernah dengar. Bantuannya bantuan apa? Bunga rendah, pinjaman mudah, hanya itu. Tapi untuk kayak bantuan murni, bantuan saya belum pernah dengar. Terus itu dibuat untuk pembangunan apa aja? Untuk apa? Atau ya kayak dana-dana? Yang bantuan itu. Iya. Dia pinjam kan hanya untuk kalau produsen sudah tahu kalau kayak gini nih karena pesanan rame, ini banyak yang pinjam ini. Oh. Saya sudah tanda tangan pinjam banyak. Lebih ke untuk mengembangkan industri. Mengembangkan produksi industri. Kan tadi yang sering ditanam di sini kan padi. Terus apa ada yang lain kayak tumbuh-tumbuhan yang lain yang sering di sini terus nanti dijual? Jadi maksudnya ke desa gitu? Enggak, kalau yang lain itu paling hanya pinggir-pinggiran tanami kacang, terus singkong. Jadi itu hanya untuk tambahan petani sendiri. Kalau ini panen sendiri, kalau pulang dibawa.
Jadi tidak untuk ya sampai kejual enggak, karena sawahnya tidak memungkinkan untuk polo hijau, istilahnya untuk tanamkan istilahnya MT1 2, MT3 itu mestinya itu untuk polo hijau, kacang, delik, terus terong barangkali, tapi itu tidak dimanfaatkan oleh petani karena apalagi ini hujan enggak ada habisnya. Jadi untuk polo hijau tidak akan mungkin. Malah kadang-kadang untuk tanam padi lagi kalau masih airnya masih mampu. Kalau itu untuk peternakan di sini ada yang berternak gitu? Ternak khusus tidak ada, hanya mereka nyambi-nyambi itu kan istilah ayam adon itu, sepitik Bangkok, terus mungkin ayam potong, tapi tidak ada. Ayam potong ada si Sengkir, Pak Takim. Itu nanti kan dijual? Nek ternak untuk dikembangkan tidak ada. Kalau untuk penduduknya itu angka kelahiran sama kematiannya itu lebih tinggi. Dalam satu tahun tinggi kelahiran. kelahirannya lebih Presentasinya lebih tinggi kelahiran. Berapa persen, Pak? sekitar berapa persen? Saya ada begituan, tapi alung kok tak kayak data saya punya. Datanya? Data kelahiran, kematian. Iya, boleh Pak. Terus pendidikan di sini tuh apakah udah mumpuni, terus sarananya udah mencukupi? Kalau dibilang mencukupi kan belum ada universitas, hanya sebatas sampai alia. Alia aja 1, MTS 1, lainnya itu MI sama SD. Jadi perguruan tinggi tidak ada. Berarti lebih banyak MI sama SD-nya? Iya, MI SD. SMP, SMA itu tadi baru 1. Terus rata-ratanya tuh masyarakat itu lulusan dari sampai apa? Kalau sekarang sudah mungkin SMP sudah jarang, saya sudah sampai SMA. Kalau waktu kecil saya mungkin hanya SD malah. Bahkan banyak, seangkatan saya banyak yang tidak sampai SD. MI, kalau dulu kan MI. Iya. Jadi itu tidak sampai. Angkatan saya banyak yang jebol. Karena ekonomi mungkin ya. Jadi terus perhatian orang tua kan tidak begitu untuk pendidikan. Kalau sekarang udah lain. Anaknya sendiri saja udah minat sekolah. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Nama saya Kiki Alfian Ade Prasetya dari SMA 1 tahunan. Dan saya Nandana Rizky Giovanur dari SMA Negeri 1 tahunan. Sudah bekerja sebagai pengrajin dari kapan, Pak? Sudah 4 tahunan. 4 tahunan. Cara membuat rebana, bahan-bahannya itu apa saja, Pak? Bahannya kayunya ada 3 jenis. Kayu pelem mangga, kayu mahoni, dan kayu nangka. Terus ini tuh biasanya dikirim kemana, Pak? Atau sistemnya pesan baru buat atau disetor ke distributor? Sebagian konsumen, kalau pembeli pemakai ya dari seluruh Indonesia. Kalau sama langganan toko seperti distributor itu apa tadi banyak kan di Jakarta, Sumatera, sama Jawa Timur. Omsetnya berapa, Pak, kira-kira? Omset itu sekitar 2 minggu rata-rata 10 set rebana. Harganya berapa, Pak? 1 set itu isinya kan 9 unit, 4 rebana, 2 teflon, gas, dan buka dan tam 9 unit. Harganya sekitar 3,5 juta sampai 4 juta 1 setnya. Udah ya, Pak. Makasih. Ya sama-sama, Pak.
Devina Milda Aulia dari SMA Negeri 1 Tahunan. Perkenalkan, nama saya Wulan Apriani dari SMA Negeri 1 Tahunan. Ibu namanya siapa? Nur Anissa. Iya. Sudah berapa lama Ibu memproduksi tenun? Perkiraan 7 tahun mungkin. Untuk biasanya tenun yang diproduksi oleh Ibu dikirimkan kemana? Ke bos besar, karena kan ini perajin kecil. Biasanya per bulan atau per tahun berapa omsetnya? Kalau per bulan, kalau 1 minggu kan nggak ada temennya nenon ya Mbak ya. Kalau udah punya karyawan banyak sih mestinya banyak ya. Jadi tenun sendiri itu cuma dapat 4 potong atau 5 potong. 1 potongnya itu dijual 215-an. Biasanya paling lama membuat tenun itu berapa hari atau berapa minggu? 1 potong. Iya. 1 potong kalau kecil kayak gini itu panjangnya 5 meter. Itu selama 1,5 hari. Dapat 1. Kalau yang ukuran besar panjangnya 2 meter itu sehari bisa 1,5 potong. 2, 3. Rata-rata pengirim tenun itu gimana? Ya kebanyakan ke Bali atau Kalimantan memang. Jadi aku gimana? Yes. Ini kan sebagai produsen, apakah menjualnya secara online Bu? Dulu pernah sempat online, cuma mungkin saingannya banyak dan barangnya kurang, jadi nggak online lagi. Saya setor ke bos-bos besar. Terima kasih ya Bu. Maaf ya. Di sini saya dan teman-teman saya akan membacakan beberapa informasi tambahan yang kami dapatkan kemarin saat berkunjung ke Desa Troso. Dan data informasi ini resmi dari Kepala Desa. Desa Troso berada di Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, dan memiliki batas wilayah sebelah utara adalah Ngabul, sebelah selatan adalah Karangrandu dan Kaliombo, sebelah timur adalah Pecangaan Kulon dan Rengging, dan sebelah barat berbatasan dengan Ngiling, dan memiliki luas wilayah sebanyak 715,41 hektare. Selanjutnya adalah tipologi desa Troso. Tipologi desa adalah perindustrian atau jasa, klasifikasi desa adalah swasembada, kategori desa adalah mula, komoditas unggulan berdasarkan luas tanam adalah rambutan, sedangkan komoditas unggulan berdasarkan nilai ekonomi adalah jagung. Selanjutnya adalah bentang alam di Desa Troso atau aspek fisik Desa Troso. Untuk iklim Desa Troso curah hujannya 2.643 mm, sedangkan jumlah bulan hujan adalah 7 bulan. Tinggi tempat dari permukaan laut adalah 45 mdl. Desa Troso memiliki sungai dengan kondisi tidak tercemar dan masih baik. Dan yang terakhir saya akan membacakan tentang kependudukan di Desa Troso. Jumlah KK di Desa Troso berjumlah 7.704 KK dengan jumlah penduduknya laki-laki 10.850 jiwa dan perempuan 11.582 jiwa. Rata-rata paling banyak jumlah penduduk di Desa Troso berusia 18-55 tahun dengan jumlah rata-rata 16.252 jiwa.